Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mengawali rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, biarkan firman Tuhan menyapa Bapak Ibu Saudara dan menginspirasi. Sebab itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, Sabtu 14 Juni 2025, ditetapkan dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 15. Demikian dikatakan, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kehidupan ini seringkali menempatkan atau menghantarkan kita kepada sebuah situasi seperti kapal yang dipontang-pentingkan oleh angin dan gelombang. Gelombang dan badai dalam kehidupan itu bisa berupa tantangan, masalah, dan kesulitan. Mungkin Anda merasa seperti nahkoda yang kebingungan atau seperti penumpang yang panik tanpa tahu arah tujuan. Ketika berhadapan dengan semua masalah itu, firman Tuhan hendak mengatakan, sekalipun hal itu tak terelakkan, tetapi ada 3 hal penting yang perlu untuk kita ingat untuk menghadapi beban atau badai tersebut. Yang pertama, badai itu bagian dari perjalanan, bukan akhir cerita. Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita, tanda kita sedang dibentuk, bukan akan menghancurkan kita. Sebab seringkali kita melihat badai itu sebagai kutukan. Tetapi dalam kisah ini, badai justru menjadi sebuah medium untuk menyatakan kasih Tuhan. Jadi daripada sibuk mengeluh dan mencari siapa yang harus disalahkan saat badai terjadi, lebih baik mempersiapkan iman dan mempertajam kemampuan untuk menghadapi gelombang berikutnya. Sekali lagi, badai bagian dari perjalanan, bukan akhir cerita. Yang kedua, lepaskan beban yang tak perlu. Berani melepaskan hal-hal yang tak penting merupakan langkah pertama menuju kebebasan. Ada begitu banyak orang yang kehidupannya makin berat, makin sulit, dan makin susah karena ia tidak mau melepaskan bebannya. Dia menganggap bahwa ia mampu menanggung semuanya. Ibarat seseorang yang mendaki gunung membawa beban 50 kilo. Pastinya langkahnya akan terganjal dan ia akan sulit menapaki jalan demi jalan. Tetapi ia harus mau melepaskan hal-hal yang tak perlu supaya perjalanannya makin naik, makin tinggi. Demikian dalam kehidupan, jangan pernah membawa semua beban. Ada hal-hal yang harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Yang ketiga, badai membuka mata untuk melihat banyak hal yang mungkin tak terduga. Badai itu bisa menjadi sekolah terbaik dalam kehidupan kita. Dari badai itu seringkali muncul kesempatan dan keajaiban yang tak pernah kita duga. Jadi sebagian perjalanan kehidupan akan berhadapan dengan badai, tetapi Tuhan mempersiapkan pelangi sesudah hujan. Ada hal penting, ada hal baik yang terjadi setelah badai. Maka jangan gampang menyerah saat segalanya tampak gelap, karena Tuhan biasanya sedang mempersiapkan sebuah kejutan yang indah. Maka hidup ini bukan tentang bagaimana menghindari badai, tetapi tentang belajar berlayar dengan bijak. Maka jadilah kapten yang cerdas, bukan penumpang yang panik. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami inspirasi lewat firman-Mu, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu merupakan bagian perjalanan, bagian daripada kisah, bukan akhir kisah. Karena itu Bapa, beri kami kekuatan menanggalkan beban yang tak perlu, agar kami dapat mengarungi lautan yang penuh dengan badai dengan sebaik-baiknya, dan ajar kami untuk meyakini dengan sungguh di balik badai
Tuhan sedang berkarya mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kami. Karena itu kami berserah dan memohon kekuatan padamu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, umat Tuhan, Jemaat HKBP Pangkal Pinang yang pada hari ini bersuka cita merayakan pertambahan usia. Kiranya dengan bertambahnya usia Bapak Ibu Saudara, bertambah kebaikan, bertambah berkat Tuhan dalam hidupmu. Jadilah seperti lilin yang memberi terang di tengah kegelapan. Ingat, Tuhan punya rencana indah bagimu. Maka berjalanlah dengan Dia, merayakan sukacita ini agar hidupmu semakin menjadi terang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini bersukacita merayakan pertambahan usia pernikahan, kami mengucapkan selamat merayakan pertambahan usia pernikahan dan selamat menikmati kasih Kristus dalam rumah tangga ibu bapak sekalian. Berjalan bersama, tertawa bersama, berdoa bersama, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan kita akan dikuatkan karena Tuhan yang memegang cetak biru pernikahan. Berjalanlah bersamanya dan hiduplah sesuai ketentuannya, maka Tuhan akan mencukupkan berkat-Nya bagi keluarga Bapak Ibu, dan keluarga Ibu Bapak Saudara menjadi teladan dan kebaikan bagi banyak orang. Salam sehat, salam sukacita untuk kita semua. Soli Deo Gloria.